Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 306 menuju internasional. Muncul untuk memperhatikan mata Lee Siu Mei dan putranya, Jiang Yan tanpa sadar melirik ke arah mereka, matanya dingin. Dia tidak bisa menahan tinjunya, dan diam-diam berdoa agar pemenang tempat pertama diingat. Itu sangat kejam. Bunuh arogansi sombong ibu dan anak keluarga Tang ini. Saya mengumumkan bahwa tempat pertama dalam kompetisi perhiasan ini adalah kalung giok Tang. Setelah pembawa acara mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan selesai berbicara, ada ledakan seru di bawah, dan tepuk tangan antusias bergema di seluruh penonton. Luar biasa, suami. Lee Siu Mei langsung berteriak dan memeluk suaminya serta berciuman dengan ganas. Putranya juga menari dengan gembira, dan bahkan membuat tarian jazz, yang menyebabkan berteriak-teriak. Tang Guangmin tampak relatif tenang, seolah-olah dia sudah ada di dadanya, dan berkata sambil tersenyum, normal, normal. Meskipun Shen Yuxuan dan Lin Yu telah dipersiapkan untuk mentalitas semacam ini sejak lama, mereka masih sedikit tidak dapat diterima setelah mendengar hasilnya. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan jika mereka menarik perhatian Yi Lao, mereka tetap tidak berguna. Jiang Yan dan Ye Qingmei juga kecewa, tetapi mereka dengan lembut menghibur mereka beberapa kata. Oh, Shen Dasao, saya sangat mengagumi Anda. Saya benar-benar tidak berharap Anda datang dengan cara seperti itu untuk berpartisipasi dalam pameran dengan bantuan merek orang lain. Teng Jun tersenyum dan berjalan mendekat dan mengacungkan jempol, tapi apa yang bisa dilakukan? Bukankah kamu bahkan tidak bisa mendapatkan peringkat? Setelah berbicara tentang tawa ikoniknya, betapa gila dan gilanya. Dada Shen Yuxuan sangat sakit. Melihat wajahnya yang sombong, dia tidak sabar untuk mengikisnya. Bos Teng, selamat atas tempat kedua Anda. Pada saat ini, Lee Siu Mei dan putranya juga telah berjalan. Melihat Teng Jun dan Lin Yu tidak berurusan dengan mereka segera memujinya dan berkata, nomor 1 kami juga kebetulan, mestinya itu milikmu. Hehe, Butang bercanda. Nomor 1 Anda layak untuk namanya. Bahkan, nomor 1 ini bisa digunakan oleh salah satu dari 2 keluarga kita. Selama Anda tidak terjebak dalam air berlumpur beberapa orang kecil yang malang. Teng Jun juga tertawa. Dia menjawab, dan dia juga melihat niat Lee Siu Mei. Jelas dia sengaja marah dengan Lin Yu, dan segera bekerja sama. Memancing di perairan bermasalah. Pemikiran yang indah. Tang Hongsu melirik Lin Yu dan mencibir. Apa yang tidak bisa di atas meja berarti tidak bisa di atas meja. Kemasannya tidak berguna. Lin Yu sedang merajuk sekarang, dan sekarang dia akhirnya bisa membalas dendam. Selamat. Pada saat ini, orang-orang di sekitar juga datang untuk mengungkapkan kegembiraan mereka dengan Teng Jun dan Lee Siu Mei. Pada saat yang sama, karena penolakan, mereka tidak lupa untuk memutar mata Lin Yu dan Shen Yuxuan dan sedikit sindiran. Nyonya Tang, kali ini keluarga Tang Anda telah berkembang dan memenangkan tempat pertama. Diperkirakan kerjasama Dever akan selesai bersama. Ya, ini juga mengumumkan bahwa keluarga Tang secara resmi akan go internasional. Saya sangat iri. Saya harap Anda akan terus menambahkan kilau ke toko perhiasan dan giok huaxia kami. Sekelompok orang sangat iri ketika mereka berbicara tentang bekerja dengan Dever. Hehe, dimanapun kita berada, kita hanya kebetulan saja, terima kasih atas bantuan rekan-rekan. Meskipun Lee Siu Mei berkata dengan sopan, dia hampir menyeringai ke belakang kepalanya. Ayo pergi. Kulit Jiang Yan sedikit pucat, dan Lee Siu Mei dan penampilan arogan mereka tidak bisa dilihat. Tunggu semuanya, harap tunggu, hasil seleksi kita belum selesai. Terakhir, yang ingin kami umumkan adalah produk-produk istimewa dari pameran ini. Pada saat ini,
pembawa acara di atas panggung tiba-tiba berteriak dengan tergesa-gesa. Tadi dia mengira setelah juara pertama diumumkan, kalaupun hasil perolehan hadiah sudah terbaca, tiba-tiba staf datang untuk mengingatkannya bahwa masih ada hadiah spesial di halaman terakhir yang belum diumumkan. Produk premium. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut, dan buru-buru menoleh untuk melihat para juri. Saya menyatakan bahwa produk khusus dari pameran ini adalah jade guanyin dari Heji Feng Yuanxiang. Suara nyaring tuan rumah terdengar di tempat, dan seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi, dan sekelompok orang yang mengejek Lin Yu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Sialan, Jiarong, apa aku salah mendengarmu? Sen Yuxuan terkejut dan menatap Lin Yu dengan wajah penuh ketidakpercayaan, Apakah itu kita? Sepertinya begitu. Lin Yu juga terkejut, tersenyum dan mengangguk. Bagus. Sen Yuxuan tiba-tiba muncul, memeluk leher Lin Yu, dan menggantungnya di tubuh Lin Yu dengan tiba-tiba, menyeringai kegirangan. Jiang Yan dan Ye Qingmei juga sangat energik, senang dan terkejut. Penghargaan apa ini? Sepertinya tidak pernah sebelumnya, kan? Itu saja, kapan Anda menambahkan produk premium? Siapa yang mengubah aturan tanpa pandang bulu? Sekelompok perhiasan tiba-tiba menjadi marah dan bertanya dengan keras. Jangan khawatir, pembawa acara tidak menjelaskannya kepada Anda barusan. Faktanya, penghargaan produk premium ini tidak ada hubungannya dengan pameran kami. Ini adalah penghargaan bersama yang dikeluarkan oleh Pusat Manajemen Perhiasan dan Giok Kementerian Tanah dan Sumber Daya dan Asosiasi Industri Perhiasan China dan Giok. Sebagai penghargaan atas Heji Feng Yuanxiang karena telah menyumbangkan batu giok yang begitu indah untuk pameran ini. Direktur Pusat Manajemen Perhiasan dan Giok berdiri dan menjelaskan kepada semua orang bahwa karena Yi Sikuan adalah Wakil Presiden Asosiasi Industri Perhiasan dan Giok China, dia dapat sepenuhnya mewakili seluruh asosiasi. Sekelompok orang tidak bisa berkata-kata ketika mendengar ini. Jika penghargaan ini tidak ada hubungannya dengan pameran ini, mereka tidak berhak berbicara. Wajah Li Xiumei dan putranya membiru karena marah, dan mereka memandang Lin Yu dengan dingin, bibir mereka berwarna ungu dan mereka sedikit gemetar. Teng Jun yang sebelumnya sombong juga seperti bola yang putus asa saat ini, berkedip dan menatap Lin Yu dan Sen Yuxuan yang bersemangat, merasa bahwa semua ini sangat tidak nyata. Tuan He, saya dengan tulus mengundang Anda Heji Feng Yuanxiang untuk menjadi mitra strategis Dafuer International Jewelry. Pada saat ini Blanche, manajer distrik Huaxia Dever, juga berdiri, tersenyum pada Lin Yu dan Sen Yuxuan, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, sebenarnya, mitra yang saya pertimbangkan pada awalnya adalah Tang Jewelry, tetapi kemudian saya memikirkannya. Menurut saya, dibandingkan dengan kalung dan wajah cincin yang sederhana dan sederhana, orang asing seharusnya lebih menyukai batu giok guanyin yang diukir halus dan elegan serta ornamen lainnya, dan saya mendengar bahwa keahlian pengrajin dewa di perusahaan Anda mewakili dunia ukiran batu giok Cina. Jadi menurutku kamu lebih cocok menjadi mitra kita daripada Tang. Aku ingin tahu apakah kamu akan menyukainya. Tentu saja. Lin Yu dan Sen Yuxuan sangat gembira, dan mereka sangat gembira sehingga mereka mengangguk serempak. Apa? Li Xiumei berseru seolah-olah dia telah menerima palu setelah mendengar kata-kata itu, matanya berputar, dia bersandar tegak, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Karena perhatian semua orang tertuju pada Blanche, mereka tidak melihatnya pingsan sampai dia jatuh ke tanah dan membuat suara teredam ini, dan orang-orang di sekitar menyadari bahwa dia telah pingsan. Bu, ada apa denganmu, Ibu? Wajah Tang Hongsu menjadi pucat seketika, dan dia membungkuk untuk memeluk ibunya. Xiao Mei, Tang Guangmin tidak memiliki ketenangan pada awalnya, dan saat memeriksa istrinya, dia berteriak pada pengawal itu, cepat dan mengemudi. Setelah itu, Tang Hongsu buru-buru menjemput ibunya dan berjalan keluar ketika dia melewati Lin Yu,
dia tidak lupa memberinya tatapan dingin penuh kebencian. Jika bukan karena Heji, semua penghargaan hari ini adalah milik mereka. Teng Jun, yang sebelumnya sombong dan sombong, juga menjadi sangat jelek saat ini, dan giginya berderak karena kebencian. Jika Lin Yu tidak mengambil Duan Fengnian, mungkin keluarga merekalah yang bekerja sama dengan Dever hari ini. Presiden Teng, maaf, mengecewakan Anda kali ini. Sen Yuxuan langsung segar kembali saat melihat penampilan Teng Jun yang kempes, dan tak lupa menggodanya dengan garang, tapi jangan berkecil hati, juara kedua udah hasil bagus, hahaha. Sen Yuxuan tertawa terbahak-bahak setelah belajar dari penampilan sombong Teng Jun. Dia sepertinya berhutang lebih dari Teng Jun. Tolong aku. Teng Jun hanya merasakan darah melonjak di dadanya dan tidak bisa diam, jadi dia segera memanggil orang-orang di sebelahnya dan meminta mereka untuk menahan diri. Ah, Tuan Teng, apakah Anda tidak nyaman? Tidak masalah. Saya seorang dokter. Apakah Anda ingin saya memberi Anda 2 jarum? Lin Yu juga buru-buru mengambil kesempatan untuk mengejeknya dengan senyuman, hanya merasa segar, dan depresi barusan menghilang. Teng Jun menelan ludahnya dan gemetar, pergi. Pergi. Sekelompok anak buahnya buru-buru membantunya. Melihat masalah ini sudah berakhir, sekelompok perhiasan buru-buru mendatangi Lin Yu dan Sen Yuxuan untuk menyerahkan kartu nama. Itu hampir negosiasi. Mereka tahu betul apakah mereka mau atau tidak. Heji telah menjadi pemenang terbesar pameran hari ini. Kemudian Heji dan Dafuer menandatangani perjanjian kerjasama, di bawah kesaksian umum media. Lin Yu, Sen Yuxuan dan Blanche bergandengan tangan erat. Jiarong, hari ini sangat bahagia, haha. Sen Yuxuan menyenandungkan sedikit nada dalam kegembiraan. Ketika mereka menyelesaikan semua detail dengan Dever, sudah pukul 10 malam ketika mereka keluar dari mall. Salju di luar telah berhenti, tetapi salju tipis menutupi tanah. Sekarang, perhiasan dan karyawan lain telah pergi, dan hanya ada 2 dan 3 orang yang tersisa di pintu. Keluar, siapa yang membuatmu di sini? Pada saat ini, teriakan marah datang dari samping, dan seorang penjaga keamanan menendang bocah laki-laki kulit hitam dan kurus berusia 15 atau 6 tahun ke tanah. Segenggam bunga tunggal yang dikemas dengan indah di tangan bocah itu tiba-tiba berserakan di tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Yan segera berteriak pada penjaga keamanan saat melihat pemandangan ini. Anak ini sangat menyebalkan, saya telah mengatakannya beberapa kali, menyuruhnya pergi, dia tidak akan pergi. Petugas keamanan menggaruk kepalanya dan berkata tanpa daya. Apakah kamu memiliki simpati? Dia pasti mengalami kesulitan ketika keluar untuk menjual bunga pada usia ini. Jiang Yan dengan marah memelototi penjaga keamanan, dan kemudian membungkuk untuk membantu anak itu mengambil bunga. Orang-orang seperti ini yang berjualan bunga atau perhiasan dan benda-benda kecil lainnya di jalanan dengan lalu lintas padat pada malam hari ada di mana-mana. Ada yang keluar sebagai usaha sampingan untuk mencari uang tambahan, dan ada pula yang terpaksa mencari nafkah untuk menunjang keluarga. Dari bocah hitam kurus ini, dilihat dari wajahnya, dia kebanyakan yang terakhir, itulah sebabnya simpati Jiang Yan sangat terangsang. Ya, bahkan jika kau mengusirnya, jangan pukul dia. Ye Qingmei menatap penjaga keamanan itu dengan sedikit tidak senang, berpikir bahwa dia terlalu berlebihan. Ini hari bersalju. Anak itu jatuh ke tanah dan pakaiannya mungkin basah. Setelah berbicara, dia juga membungkuk untuk membantu mengambil bunga. Sial, anjing itu melihat hal-hal yang levelnya rendah. Sen Yuxuan juga mengomel, lalu berkata pada Lin Yu, tunggu, aku akan pergi mengemudi. Lin Yu mengerutkan kening dan melirik penjaga keamanan dengan dingin. Petugas keamanan itu menggaruk kepalanya dan bersembunyi sedikit dengan takut-takut. Dia tidak berani berbicara. Dia tahu bahwa orang-orang yang datang hari ini kaya atau mahal, dan dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Terima kasih 2 saudara perempuan.
Anak laki-laki kulit hitam dan kurus itu sangat tersentuh dan berulang kali berterima kasih kepada Jiang Yan dan Ye Qingmei. Setelah semua orang membantunya mengambil bunga, bocah lelaki itu terus berterima kasih padanya, "Kakak, bunga ini untukmu." Setelah berbicara, dia tiba-tiba mengambil bunga dan menikam Jiang Yan. Ya, gesturnya bukan tangan, melainkan poke. Bagian atas bunga diambil langsung dari perut Jiang Yan. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, "Hati-hati." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.